Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sriwulandari dari kelas Pancasila 2021A akan membacakan jawaban dari UTS tanggal 28 Maret 2022 yang telah saya kerjakan. Jadi yang pertama, di sini ada lembar ujian tengah semester genap tahun akademik 2021-2022. Senin 28 Maret 2022. Atas nama Intan Sriwulandari, Prodi S1 Sastra Inggris, kelas Pancasila 2021A, Fakultas Bahasa dan Seni, yang setelah saya unggah di weblog dan dengan NIM 21020154037. Berikut ini adalah jawaban dari UTS yang saya kerjakan. Yaitu yang pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama adalah mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila, menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila, dan B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu ada 3, membentuk karakter bangsa, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Dan yang B, ini merupakan landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Kita mempunyai 4 landasan, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, landasan filosofis. Yang telah saya singkat arti-artinya, saya singkat agar menjadi singkat, padat, dan jelas. Landasan historis yaitu fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangannya, dan evaluasinya. Lalu landasan kultural, pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Lalu ada landasan yuridis, aturan-aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Dan landasan yang terakhir, landasan filosofis, penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Beralih ke soal nomor 2, yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, dan kita menjelaskan A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, B. Nilai-nilai pada masa kerajaan tradisional awal, dan C. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Kita mempunyai 5 nilai. Yang pertama adalah nilai religi, mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara. Lalu nilai persatuan nampak pada pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti adanya pembagian kerja. Lalu nilai demokrasi atau musyawarah nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Yang terakhir ada nilai keadilan. Kehidupan desa komunal ini membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi disebut sebagai pola gotong royong. Dan yang B, kita beralih ke masa kerajaan tradisional awal. Nilai religi yaitu masuknya agama Buddha di Indonesia dan juga adanya pengaruh Islam yang dimulai sejak masa kerajaan Samudra Pasai dan Malaka menjadi pusat kerajaan Islam pada abad ke-8. Di sini kita mulai mengenal dan masuknya beberapa agama. Lalu 2, nilai kemanusiaan, sistem kasta yang ada di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta yang ada di India. Jadi kita mengenal adanya sistem kasta pada masa kerajaan tradisional awal. Lalu adanya interaksi sosial melalui kontak budaya dan kontak antar kasta. Nomor 3, nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Nilai demokratis memperkenalkan adanya sistem kerajaan, dan nilai keadilan sebagai contoh Yupa peninggalan Raja Mula Warman
berisi tentang kebaikan. Lalu beralih ke masa kerajaan nasional. Nilai religi, berkembangnya agama-agama besar. Nilai kemanusiaan memberi kebebasan desa untuk berotonomi. Jadi di sini terbentuknya desa yang memiliki otonominya sendiri-sendiri. Lalu nilai persatuan, rasa saling membantu untuk tujuan kesatuan. Nilai demokratis, adanya struktur pemerintahan kerajaan. Ini mulai terstruktur ya. Lalu nilai keadilan, pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Nomor 3, yaitu soal mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu kita punya A, nilai patriotisme, bangga akan pencapaian bangsa, bangga akan budaya bangsa, dan adanya keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa. Yang B, nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita punya nilai kemanusiaan untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia, nilai musyawarah dan mufakat, yaitu yang merupakan sifat bangsa Indonesia sejak lampau dalam mengambil sebuah keputusan, dan nilai kerjasama mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu beralih ke nomor 4, kita punya soal mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A yaitu proses perumusan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, kalau Pancasila itu dirumuskan melalui sidang BPUPKI. Yang pertama yaitu membahas tentang dasar negara Indonesia, lalu perumusan Pancasila dilakukan pada sidang kedua BPUPKI, yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, proses pengesahan Pancasila diawali dengan dibentuknya PPKI yang hingga permasalahan antara golongan tua dan muda hingga terjadi Rengas Dengklok, lalu adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilanjut pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu naskah Pancasila disahkan. Nomor 5 yaitu mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang A adalah menjelaskan pengertian sistem filsafat, yaitu kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lainnya, misalnya sistem ilmiah. Dan yang B yaitu pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Kita punya negara melindungi segenap bangsa Indonesia, yang diimplementasikan dengan negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu negara hendak mewujudkan keadilan sosial, yaitu keadilan yang diberikan untuk masing-masing masyarakat Indonesia. Negara berdaulat, rakyat, kerakyatan, dan permusyawaratan perwakilan. Dan ada juga negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang C adalah uraian dengan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita punya nilai Pancasila timbul dari bangsa itu sendiri, merupakan filosofi bangsa Indonesia dan sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Kita punya yang D yaitu hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Hakikat moral adalah sikap yang ditujukan untuk manusia, yaitu manusia itu memiliki nilai moral masing-masing. Dan hakikat norma adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia. Ya, norma manusia itu juga seperti pedoman untuk kehidupan manusia. Dan yang terakhir, E adalah menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, pandangan bangsa, dan ideologi, serta memberi gambaran mengenai cita-cita bangsa. Ya, kita punya nomor 6, yaitu mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia, menjelaskan pengertian konsep dasar dan makna ideologi, yaitu pengertiannya perangkat atau prinsip dasar, arah, dan tujuan dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Dan konsepnya yaitu
dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang pasti ini akan membawa ke sebuah kebaikan. Dan makna ideologi sebagai dasar acuan negara. Dan yang B kita punya indikator kelebihan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Pancasila memiliki kelebihan yaitu memuat pokok-pokok pemikiran yang sedemikian rupa, seperti menjunjung tinggi gotong royong, sama rata, sama rasa, kelebihan memilih agama, dan kebersamaan antar sesama warga. Ini merupakan kelebihan dari Pancasila itu sendiri. Dan yang C, kita punya indikator Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Indonesia yang bersifat terbuka, yaitu arti ideologi bersifat terbuka yaitu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi Pancasila akan mengikuti semua perkembangan ini. Dan kita punya nomor 7, yaitu penjelasan nomor 1 sampai dengan 6, kejadian atau pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat, saudara, boleh dengan wawancara dengan orang tua atau masyarakat sekitar atau literatur yang saudara pahami. Jadi saya tidak membuat video wawancara, tapi saya sudah menuliskan contoh-contoh implementasi dari lingkungan saya, yaitu yang pertama, kebebasan beragama dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Ini sudah sangat banyak kita temukan karena Indonesia merupakan bangsa yang memberi kebebasan kepada warganya untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu, bergotong royong dalam melakukan suatu pekerjaan. Kita bisa lihat sendiri kalau di desa kita mungkin mereka juga akan melakukan gotong royong untuk misalnya pembersihan desa. Jadi saya juga menerapkan sifat-sifat bergotong royong dengan seperti membantu warga yang membutuhkan kesulitan saat melakukan gotong royong dan bekerja sama dalam hal kebaikan. Sebagai mestinya manusia pasti akan bekerja sama antara satu sama lain, tetapi kerjasama yang baik yaitu kerjasama dalam kebaikan. Jadi ini memiliki arti yang lebih positif. Lalu nomor 4, saling membantu tanpa membeda-bedakan orang. Kita tahu ras, suku, bangsa, dan daerah kita sangat banyak dan beragam, adat juga sangat beragam. Jadi saat membantu kita tidak usah membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain-lain agar kita memiliki rasa saling membantu itu seperti halnya tulus kepada semua orang. Lalu yang nomor 5, memiliki sifat cinta tanah air yang tinggi dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti contoh saat Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bisa menerapkan dengan merayakannya, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan sekitar kita. Itu merupakan bentuk wujud bahwa kita mencintai tanah air Indonesia. Dan nomor 6, melakukan pemecahan solusi dengan musyawarah mufakat. Tidak hanya dalam suatu kelompok yang besar, tetapi untuk memecahkan masalah dalam misalnya suatu grup kecil atau masalah pribadi kita dalam keluarga, kita harus menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang terakhir yaitu nomor 8. Dengan soal yang A, pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang sering dicuci tangan dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan memakai masker, mencuci tangan, dengan sabun, menjaga jarak atau physical distancing pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Ya, yang pertama adalah kita harus menaati protokol kesehatan. Ya, pemecahan masalahnya yaitu dengan menggunakan masker, hand sanitizer saat kita berpergian kemanapun. Karena saat berkontak fisik dengan orang lain kita harus mematikan kuman-kuman yang telah menempel. Jadi kita harus sangat ekstra hati-hati dengan menggunakan masker agar tidak masuk ke mulut atau hidung karena itu merupakan salah satu tempat masuknya virus, dan juga hand sanitizer untuk membunuh kuman karena kita makan, kita memegang sesuatu menggunakan tangan. Yang kedua yaitu tidak bergerombol. Pemecahan masalahnya yaitu menghindari kerumunan. Kita sendiri harus memiliki kesadaran untuk tidak bergerombol dengan teman sendiri ataupun
dengan orang lain, apalagi yang tidak kita kenal. Sebaiknya menghindari kerumunan orang banyak dan sebisa mungkin untuk tidak menyebabkan suatu kerumunan di suatu tempat. Dan menjaga kebersihan yaitu dengan mencuci tangan setiap dari luar, tidak hanya tangan, tetapi kita harus melakukan kebersihan lainnya seperti baju yang sudah kita gunakan dari luar tidak kita gunakan kembali. Dan yang terakhir ada menaati peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Jika pemerintah sudah mengeluarkan peraturan seperti kita harus membawa masker, kita harus menggunakan face shield dan membawa sanitizer, kita harus mematuhi dan mengaplikasikan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang B, bagaimana aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini? Jelaskan pendapat saudara disertai dengan contoh faktual. Yang pertama, saya menemukan ada nilai kemanusiaan, yaitu kita menghargai dan tetap peduli ketika terdapat orang yang terinfeksi virus ini, yaitu dengan tidak terlalu melakukan jarak, tidak terlalu menjaga jarak, dalam artian jika mereka sudah negatif dalam virus ini, kita tidak boleh isolasi mereka, tidak boleh menjauhi mereka. Jadi kita masih punya nilai kemanusiaan, yang mana antara sesama manusia juga akan membutuhkan satu sama lain, karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial. Dan yang kedua, aktualisasi nilai Pancasila selanjutnya yang saya temukan adalah nilai persatuan, yaitu kita merangkul orang-orang yang terdampak virus ini, yaitu dengan cara memberikan support terhadap kesembuhan mereka. Meskipun kita dilarang untuk berdekatan atau melakukan kontak fisik, tapi kita bisa menyemangati dan memberikan saran-saran yang baik kepada mereka yang terdampak virus COVID-19. Ya, jadi itu adalah jawaban dari UTS saya nomor 1 hingga 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.